Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salim ajmain. Alhamdulillah, kami dari Yayasan Rubatul Khairat Kota Ternate di bawah pimpinan Al-Habib Abdurrahman bin Kamil As-Sagaf. Sementara ini kami lagi membangun gedung pondok pesantren Rubatul Khairat Madrasah Al-Ulya yang sementara dibangun, ya. Gedung lantai 3. Kami sangat membutuhkan dana infak dan sedekah dari jamaah bapak-bapak dan ibu-ibu. Bagi yang mau berinfak untuk melanjutkan pembangunan gedung pondok pesantren, bisa ditransfer di rekening Bank Syariah Indonesia atas nama Yayasan Rubatul Khairat. Nomor rekening 72356395526. Terima kasih. Wa may yuti'ir rasula faqad ata'allah. Siapa yang taat kepada Rasul, maka sungguh dia telah taat kepada Allah. Jadi cara mensyukuri nikmat merdeka dengan cara kita taat kepada Allah, taat kepada Rasul. Sebab yang memberikan kemerdekaan adalah Allah. Dan peristiwa kemerdekaan Republik Indonesia diproklamasikan bertepatan juga dengan bulan suci Ramadan, yaitu tanggal 9 Ramadan. Hal yang sama dengan peristiwa Ghazwatul Badar. Perang Badar pun terjadi di bulan suci Ramadan, tepatnya 17 Ramadan. Para sejarawan sepakat bahwa perang Badar itu adalah peperangan yang paling penting di dalam sejarah Islam. Sebab seandainya pada waktu itu kaum muslimin kalah, maka kemungkinan besar agama Islam tidak akan berkembang sebagaimana yang kita saksikan saat ini. Allah Ta'ala berfirman, Yaumal Furqan Yaumal Taqal Jam'an. Di hari Furqan. Al-Furqan maknanya yufarriqu bainal haq wal batil, pemisah antara yang hak dan yang batil. Yang hak adalah pihak kaum muslimin di peperangan tersebut, sedangkan yang batil adalah pihak kaum musyrikin. Allah nyatakan bertemunya dua pasukan, dua kelompok pasukan, yang satunya ahlul haq, kaum muslimin, dan yang satunya ahlul batil, orang-orang musyrikin. Falhamdulillah, dengan jumlah pasukan yang hanya 313, sebagian sejarawan mengatakan 314, bisa mengalahkan orang-orang musyrik yang pada waktu itu kurang lebih sekitar 1000 orang pasukan. Bukan hal yang kebetulan kemerdekaan Indonesia di bulan suci Ramadan, begitu juga kemenangan kaum muslimin di perang Badar itu pun terjadi di bulan suci Ramadan, dan beberapa peperangan-peperangan lainnya juga seperti perang Aini Jalut juga terjadi di bulan suci Ramadan dan dimenangkan oleh kaum muslimin. Pahlawan-pahlawan di mana tempat ada di zaman itu. Kalau di Ternate ini kita kenal Sultan Babullah yang berhasil mengusir Portugis. Peperangan terjadi di Benteng Castella.
yang akhirnya orang-orang Portugis pun mereka pergi meninggalkan Ternate sebab diinvasi oleh Sultan Babullah yang pada waktu itu beliau menuntut juga kepada pihak Portugis yang telah membunuh Sultan Khairun. Itu yang dalam sejarah seperti itu. Dan diceritakan beliau tidak mengganggu anak kecil, kaum perempuan, atau orang-orang yang bekerja di dalam masalah kesehatan sebagai tenaga medis. Itu tidak diganggu. Bahkan dalam sejarah beliau memasok makanan di situ kepada mereka. Itu pahlawan di Ternate, Sultan Babullah. Dan masih banyak pahlawan-pahlawan lainnya. Ada juga Salahuddin, ya, Haji Salahuddin bin Tolabuddin. Tercatat dalam sejarah pada tahun 1941 Masehi sudah mengibarkan bendera di Patani, Halmahera Tengah, dan mengadakan perlawanan terhadap penjajah hingga beberapa kali masuk penjara sampai ke Nusa Kambangan, dan pada akhirnya ditangkap oleh pihak penjajah dan dieksekusi mati di Skep. Makanya di Skep itu kan mengabadikan namanya Kelurahan Salahuddin. Itu kan diakui sebagai pahlawan baru-baru ini, ya. Kemudian di samping Masjid Muttaqin Islamiyah, itu dalam sejarah pengibaran bendera Republik Indonesia Merah Putih, ada yang mengatakan secara kelembagaan yang mengibarkan pertama kali di Maluku Utara itu dikibarkan di SD Islamiyah ini, di samping Masjid Muttaqin. Tahu di waktu itu apa dia, apakah SD atau apa, wallahu alam. Tapi kalau kita mengadakan hari jadinya YPI, Yayasan Pergaulan Islam, itu beberapa kali disampaikan hal tersebut. Jadi pahlawan di zaman itu secara masif di berbagai tempat muncul para pahlawan-pahlawan, dan yang lebih banyak yang tidak terdata. Ada pahlawan di belakang layar, itu juga banyak. Yang tidak terdata jauh lebih banyak. Jadi Islam menganggap pahlawan yang disebut pahlawan nasionalis atau pahlawan Islamis, kedua-duanya itu mulia. Maka kalau kita memahami bahasa Arab, istilah pahlawan itu disebut dengan batolun. Batolun itu bahasa Arab artinya pahlawan. Bentuk jamaknya abtol. Ada satu buku karangan Profesor Mahmud Ismail berjudul Heroes of Islam, para pahlawan Islam. Dianalisa kosakata dari bahasa Arab, kenapa disebut dengan batolun, pahlawan dalam bahasa Arab disebut batolun, yang satu akar kata dengan kata batil, atau sumber aslinya dari fi'il madi batola. Batola artinya membatalkan. Jadi makna pahlawan adalah membatalkan atau menghilangkan penjajahan, membatalkan, menghilangkan diskriminasi, membatalkan, menghilangkan kejahatan, membatalkan, menghilangkan penindasan, membatalkan, menghilangkan kezoliman. Itu disebut dengan pahlawan. Batolun.
Dan kebanyakan pahlawan-pahlawan yang ada itu mereka banyak dari kalangan pemuda. Banyak dari kalangan pemuda. Begitu juga di zaman dahulu, kekuatan Islam inilah yang menjadi kekuatan yang menakutkan bagi penjajah. Sehingga setiap kali ada orang berangkat haji, pihak penjajah membuat simbol tanda bahwa orang-orang yang pernah berangkat haji itu harus memakai peci putih. Maka disebut kofiah haji. Kenapa? Agar mereka mudah memantau orang-orang yang sudah melaksanakan ibadah haji. Khawatir di sana bertemu dengan berbagai ulama, berbagai aktivis yang ada di berbagai penjuru dunia, yang memang ajaran Islam mengajarkan untuk apa? Membebaskan satu bangsa dari penjajahan. Sehingga mereka paling takut nih penjajah kepada orang-orang Islam. Dibuatlah simbol yang sudah berangkat haji harus memakai peci putih. Dan di zaman itu bersatu umat, ada yang dari kaum muslimin maupun non muslim, ada yang keturunan Arab, ada yang keturunan India dan seterusnya. Nah, mereka bersatu untuk memerdekakan Republik Indonesia. Dari kalangan habaib itu sangat banyak, walaupun zaman sekarang coba dibelokkan sejarah ya, oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, yang membelokkan sejarah, sengaja menghilangkan untuk menjauhkan umat dari para ulama, dari para habaib. Tidak lain kelompok itu ya komunis. Atau yang kedua, orang-orang yang ideologinya berbeda secara kebangsaan, itu komunis juga. Atau juga orang-orang yang berbeda dengan haluan politik. Dan juga ada kelompok yang hasud. Mereka menyebarkan fitnah, mereka mengadakan berita-berita yang bohong, dan sengaja menghilangkan sejarah yang sebenarnya. Kalau dari kalangan habaib yang pernah disampaikan, itu banyak sekali pahlawan-pahlawan yang diakui secara negara. Seperti siapa? Al-Habib Salim bin Jindan. Al-Habib Salim bin Jindan itu diakui secara kenegaraan bahwa beliau termasuk seorang ulama dan juga pejuang kemerdekaan sebagai pahlawan. Itu sudah diakui secara kenegaraan. Beliau di dalam ceramah-ceramahnya di masa itu, ketika masih ada penjajah baik Belanda maupun Jepang, selalu membakar semangat kaum muslimin untuk memerangi para penjajah. Sehingga beliau itu masuk penjara. Mulai dari masa Belanda beliau pernah masuk penjara, dipenjarakan oleh pihak Belanda, dan juga di masa Jepang juga beliau dimasukkan ke dalam penjara karena beliau melawan mereka. Sebab itulah dimasukkan beliau sebagai pahlawan nasional. Ada juga Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi, Habib Ali Kuitang. Itu sampai keluar di koran di masanya tuh. Korannya tuh masih ada satu ustadz di Jakarta, dia punya channel YouTube namanya Pustaka Lutfiyah. Di situ diambil video-video lama, arsip-arsip lama. Koran menyebutkan di masa itu bahwa Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi memerintahkan untuk mengibarkan bendera merah putih di Kuitang dan memerintahkan Presiden Soekarno untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Bahkan di masjidnya juga
di khutbah Jumat disampaikan kabar bahwa Indonesia telah merdeka. Dan Soekarno nginap di situ, di rumahnya Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi. Ini gak bisa diingkari. Kenapa? Karena datanya ada, koran yang menuliskan peristiwa itu ada, bahkan videonya ada. Tapi coba dihilangkan. Begitu juga Al-Habib Ahmad As-Saqqaf yang mendirikan Rabita Alawiyah. Di masa itu ikut berjuang di dalam kemerdekaan Republik Indonesia. Bahkan ada organisasi kumpulan orang-orang Arab Hadramaut, namanya Jamiatul Khair. Visi misi utamanya adalah apa? Memerdekakan bangsa Indonesia. Setelah merdeka mereka bubar. Organisasi itu dibubarkan, dan tidak sedikit yang mengeluarkan biaya, bahkan mengirim pasukan untuk ikut berjuang di dalam menghadapi penjajah. Salah satunya pendiri Universitas Al-Imam Syafi'i di kota Mukalla di Hadramaut, namanya Syekh Ba'atiyah, Syekh Dr. Ba'atiyah. Tadi golongan masyayikh. Jadi yang berjuang dari kalangan habaib juga, dari kalangan masyayikh juga. Orang-orang keturunan Hadramaut dan yang lain asli dari Hadramaut datang. Seperti Syekh Salim, pengarang kitab Safinatun Najah. Selain ulama, beliau juga adalah orang yang pakar di bidang persenjataan. Membeli senjata di luar, kemudian dipasok ke Indonesia untuk diberikan kepada para pejuang. Makanya kuburan beliau ada di Jakarta. Meninggal di Jakarta. Pengarang kitab fikih terkenal Safinatun Najah, Syekh Salim bin Sumair. Syekh Ba'atiyah mengirimkan 150 pasukan untuk membantu dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Ada juga Al-Habib Hussein Mutahhar sebagai orang yang menciptakan lagu 17 Agustus dan tokoh awal penggerak Paskibraka yang mengibarkan bendera merah putih, dan bendera asli merah putih juga pernah disimpan, dijaga oleh beliau, bendera yang asli, pusaka asli merah putih. Dan juga tokoh di pramuka nasionalis, lagu 17 Agustus HR Mutahhar itu Habib Hussein Mutahhar. Ada Habib Syekh Al-Attas. Al-Habib Syekh Al-Attas seorang pedagang yang kaya raya. Entah berapa banyak hartanya diberikan kepada para pejuang. Ada Sultan Abdul Hamid Al-Qadri, Sultan Pontianak. Itu memang dalam sejarah bersama Dr. Muhammad Yamin membuat simbol negara burung Garuda, dan beliau terpilih sebagai pemenang di dalam membuat simbol negara Republik Indonesia yang saat ini kita lihat burung Garuda itu. Dan juga beliau sebagai tokoh diplomasi yang memperjuangkan kemerdekaan lewat jalur diplomasi. Jadi kalau diplomasi ya otomatis sering ke Belanda, interaksi. Karena sekarang difitnah juga bahwa beliau pengkhianat. Kalau beliau pengkhianat, kenapa di zaman dahulu lambang Garudanya diterima oleh negara? Kalau beliau pengkhianat, kenapa kesultanannya itu diserahkan untuk Republik Indonesia? Bahkan kekayaan itu diberikan untuk Republik Indonesia. Wakil, beliau meninggal dalam keadaan sujud. Ayah beliau seorang sultan, ibu beliau itu turunan Rusia, Dagestan. Kalau kita belajar kitab fikih mazhab Syafi'i, ada Hasiyah Ibnu Qasim wa Syarwani Dagestani. Nah, Imam Syarwani Dagestani punya anak laki-laki namanya Syekh Mahmud. Syekh Mahmud, mereka mukim di Makkah.
tapi asal Dagestan. Syekh Mahmud ini hijrah sampai ke Pontianak, menjadi mufti di Kesultanan Al-Ghadri. Bawa anak, bawa istri, anak perempuannya dibawa, istri juga dibawa. Anak perempuan inilah nanti menikah dengan sultan. Lahirlah Sultan Abdul Hamid II itu. Kemudian juga ada pahlawan-pahlawan lainnya. Di kuburan Islam ada makam Sultan Mahmud Badruddin II, Sultan Palembang. Di samping magamnya itu ada magam Al-Habib Syarif Umar As-Sagaf. Ada juga anak perempuannya Nyai Azimah, namanya Azimah. Mereka diasingkan dari Palembang, dibawa oleh Belanda, diasingkan sampai ke Ternate. Kenapa diasingkan? Karena melawan penjajah. Setiap orang yang melawan penjajah, dan mereka tokoh-tokoh yang berpengaruh, maka cara Belanda itu atau penjajah itu biasa mengasingkan mereka. Artinya Sultan Mahmud Badruddin II dan juga Syarif Umar As-Sagaf sebagai penasehat sekaligus mantu. Penasehat beliau juga mantu. Anak perempuannya dinikahkan dengan Syarif Umar. Karena Sultan Badruddin II juga secara garis nasab punya hubungan nasab dengan Sayyidah Fatimah Zahra dan Imam Ali yang masih zuriyah Rasul SAW. Makanya anak perempuannya dinikahkan dengan Syarif Umar As-Sagaf. Prasastinya kuburannya masih ada. Dari tempat bersejarah. Itulah pejuang-pejuang dari golongan para habaib dan dari golongan para kiai juga banyak. Nah, zaman sekarang ini dikotak-kotakkan, sengaja dibentur-benturkan, bahkan distorsi sejarah yang benar itu, hanya mencari-cari kesalahan. Nah, jadi luar biasa perjuangan para pahlawan terdahulu. Nah, kita penting untuk mempelajari sejarah, terutama biografi para pahlawan. Ya, para pahlawan memiliki keteladanan, memiliki kebaikan, perjuangan. Mereka lewati semua. Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas bahkan mengatakan, "Alimu auladakum bisiyaril abtal." Al-Habib Salim bin Jindan meriwayatkan satu riwayat yang sanadnya bersambung kepada sahabat bernama Sayyidina Sa'ad ibn Abi Waqqas. Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas mengatakan, "Alimu auladakum bisiyaril abtal." Ajarkanlah anak-anak kalian biografi para pahlawan. Dan para pahlawan, sebagaimana yang kita ketahui, kebanyakan pemuda di masa itu. Para mujahid, baik pahlawan nasionalis maupun pahlawan agamis, Islamis. Kita kenal ada namanya Sultan Syahrir, ada Kiai Haji Dewantoro, ada Hos Cokro Aminoto, ya, ada Kiai Agus Salim, ada Jenderal Sudirman, para pahlawan revolusi, ya. Itu rata-rata mereka berjuang sejak usia masih muda. Ya. Maka ada peristiwa sejarah yang dikenal sampai saat ini, yaitu Sumpah Pemuda. Karena perjuangan kebanyakan dari para pemuda. Begitu juga dalam perspektif Al-Quran, disebut pahlawan-pahlawan dengan sebutan nama para pemuda, fityatun. Bahkan di dalam Al-Quran, definisi pahlawan itu jauh lebih ideal, lebih sempurna. Jadi bukan hanya memperjuangkan kebenaran, tapi pahlawan itu juga disebut sebagai orang yang punya hubungan baik dengan Tuhannya. Maka Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, "Innahum fityatun
amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Sesungguhnya mereka para pemuda tersebut, innahum fityatun amanu bi rabbihim, beriman kepada pencipta mereka, wa zidnahum huda, maka kami tambahkan kepada mereka petunjuk. Di masa Rasul sallallahu alaihi wasallam banyak sahabat dan juga dari kalangan Ahlul Bait Rasul yang mereka adalah pemuda-pemuda yang layak disebut pahlawan. Sebagai potret figur Al-Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajha, dikenal sebagai seorang yang soleh, ahli ilmu, ahli ibadah, mujahid, pejuang, layak dinisbatkan sebagai pahlawan bagi agama Islam. Sebab itulah di dalam kitab atau buku Heroes of Islam ditulis oleh Prof. Mahmud Ismail, di situ menyebutkan nama beliau sebagai pahlawan. Dan Nabi Muhammad SAW memberikan pujian tentang kemuliaan beliau dengan sabda Nabi, la fata illa Ali wala saifun illa dzul fiqar. Tidak ada pemuda yang hebat melebihi Imam Ali, dan tidak ada pedang yang hebat seperti pedang Dzulfiqar. Dan Imam Ali bin Abi Thalib ini bukan hanya pahlawan yang biasa-biasa saja. Semua mereka pahlawan yang dididik oleh Nabi Muhammad SAW adalah orang-orang yang memiliki hubungan yang kuat dengan Sang Pencipta. Dalam satu riwayat diceritakan, ini menggambarkan bahwa Al-Imam Ali bin Abi Thalib, beliau ini bukan hanya faham tentang ilmu yang berkaitan dengan syariat semata, atau ilmu-ilmu yang berkaitan tentang masalah duniawi, tapi beliau juga faham tentang ilmu-ilmu langit. Diriwayatkan beliau pernah berkhutbah ketika beliau menjadi khalifah di Basrah, di Irak. Di saat itu beliau naik di atas mimbar, kemudian beliau menyampaikan pidato. Beliau mengatakan, saluni qabla an tafkiduni, tanyalah kepadaku seluruh ilmu sebelum kalian kehilangan aku. Kemudian beliau melanjutkan, is'aluni an turukis samai fa inni a'rafu biha min turukil ardi. Tanyalah kepadaku seluruh jalan yang ada di langit, sesungguhnya aku lebih mengetahuinya dibanding jalan-jalan yang ada di bumi ini. Walau kushifal ghita'u mazdatu yaqinan, seandainya Allah membuka tabir, maka imanku, keyakinanku tidak akan bertambah, karena sudah puncak dari keimanan dan keyakinan. Itu beliau sampaikan pidato tersebut di hadapan umat waktu itu di Basrah. Tiba-tiba ada seseorang mengancurkan tangan mengatakan, wahai Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib, saya mau ajukan satu pertanyaan. Sayyidina Ali mengatakan, silakan. Saya ingin tanyakan, aina Jibril al-an? Saat ini malaikat Jibril ada di mana? Maka Imam Ali bin Abi Thalib mengarahkan pandangan ke langit sesaat. Kemudian beliau mengembalikan pandangan dan mengatakan, kamu malaikat Jibril yang bertanya itu. Tiba-tiba terbang, dia hilang. Dan semua jamaah yang hadir menyaksikan itu, dan mereka bertakbir, berteriak dan bertabrik bersama, karena menyaksikan hal yang luar biasa pada waktu itu. Itulah yang dikatakan oleh Sayyidina Ali, bahwa saya mengetahui jalan-jalan yang ada di langit melebihi jalanan yang ada di bumi. Itu sudah diberikan ilmu yang luar biasa, ilmu yang luar biasa yang Allah berikan kepada beliau lewat perantara kekasihnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Bahkan putra beliau juga pahlawan, Al-Imam Hasan bin Ali. Beliau secara aklamasi dipilih oleh umat di kota Madinah sebagai khalifah yang sah. Maka sebagian besar para ulama ketika menyebutkan Al-Khulafa'ur Rasyidun, siapa mereka Al-Khulafa'ur Rasyidun? Mereka mengatakan, sudah Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, dan Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Karena dihitung genap 30 tahun sebagaimana yang disabdakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, al-khilafatu ba'di 30 sanatan. Khilafah setelahku hitungannya 30 tahun. Maka dihitung oleh para ulama genap 30 tahun di masa kepemimpinan Imam Hasan bin Ali. Beliau layak disebut pahlawan sebab jabatan yang sah yang beliau miliki pada waktu itu, ada pihak lainnya di Syam yang juga mendeklarasikan sebagai khalifah, yaitu Muawiyah bin Abi Sufyan, dan juga nanti berlanjut kepada putranya Yazid bin Muawiyah. Pihak pendukung Sayyidina Hasan tetap bersikeras bahwa Sayyidina Hasan adalah khalifah yang sah. Dan di pihak Syam juga demikian, mengangkat Muawiyah sebagai khalifah, dan pendukungnya juga mati-matian membela. Dan kedua kelompok ini adalah kaum muslimin. Disinilah sikap seorang negarawan sejati, sikap pahlawan yang sesungguhnya. Imam Hasan menyerahkan kekuasaan tersebut kepada Muawiyah, jangan sampai terjadi konflik antara kaum muslimin. Beliau mengalah. Dan ini sudah diprediksi jauh hari oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Imam Hasan masih anak-anak waktu itu. Nabi mengatakan, "Inna hadza ibni sayyid." Ini anakku, ini pemimpin sejati, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yuslihullahu ta'ala bihi bainal fi'atain 'azimatain minal muslimin. Berkat beliau Imam Hasan, Allah Ta'ala mendamaikan dua kelompok kaum muslimin yang bertikai. Maka sejarawan mencatat peristiwa tersebut dengan tinta emas, dengan tema dan judul Amul Sulhi, tahun perdamaian. Inilah pahlawan sesungguhnya. Hubungannya baik dengan Allah, memperjuangkan kebenaran, mujahid fi sabilillah. Dan yang lebih luar biasa lagi, beliau wafat dalam keadaan syahid fi sabilillah. Diracun oleh istri beliau. Tapi istri beliau ada banyak. Ini ada istri satu yang khianah, berpihak kepada kelompok yang melawan Imam Hasan. Padahal sudah diberikan itu kekuasaan dengan syarat-syarat yang ditentukan oleh Imam Hasan. Diceritakan oleh Al-Imam Suyuti dalam kitab Tarikhul Khulafa, bahwa kalau saya serahkan ini kekuasaan kepadamu, dengan catatan jika setelah itu berakhir masa jabatanmu, serahkan kepada umat untuk memilih siapa pemimpin mereka setelahnya. Karena agama Islam, sistem pemerintahannya tidak dibangun dengan sistem monarki. Monarki itu diadopsi dari kerajaan Romawi dan kerajaan-kerajaan yang ada di luar kekuasaan Islam. Ya, bukan sistem Islam secara mutlak. Monarki itu turun-temurun. Tapi setelah itu ulama beristihad, boleh kita mengadopsi ini, tapi dari pihak keluarga itu kita cari jangan langsung anak. Siapa yang paling layak menjadi khalifah, dialah yang memimpin. Maka inilah sistem yang dibangun oleh Khilafah Umayyah. Khilafah Umayyah memiliki sistem monarki musyawarah. Syahid beliau pada tahun 49 Hijriah. Menurut Imam Al-Waqidi, Imam Hasan wafat
tahun 49 Hijriah. Sebagian lain ulama mengatakan wafat pada tahun 50 Hijriah. Al-Imam Bukhari berpendapat beliau wafat pada tahun 51 Hijriah. Begitu juga adik beliau, Al-Imam Husain bin Ali alaihi salam. Beliau sebagai pahlawan yang secara simbolik melawan kezaliman pemerintahan yang ada di masa itu, yaitu yang dipimpin oleh Yazid bin Muawiyah, yang sudah disepakati bahwa Yazid bin Muawiyah adalah seorang yang fasik, pecandu minuman keras, akhlaknya tidak baik, senang membunuh orang, senang berzina dan seterusnya. Itu kesepakatan para ulama. Bahkan Imam Ahmad menyebutkan di dalam musnadnya, bahkan Imam Suyuti, kalau kita baca kitab Imam Suyuti Tarikhul Khulafa, di situ ada lafaz la'natullah. Ya, walaupun bukan manhaj kita mencela-cela orang yang sudah meninggal ya, tapi di dalam kitab tertulis demikian. Bahkan putranya Imam Ahmad, namanya Al-Imam Abdullah bin Ahmad bin Hanbal, pernah bertanya hukum melaknat Yazid bagaimana? Kata Imam Ahmad, hukumnya dibolehkan. Karena dalam Al-Quran Allah Ta'ala berfirman, siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, baginya neraka jahanam, siksa yang pedih. Kemudian ada lafaz Allah melaknatnya. Kalau itu membunuh orang mukmin yang biasa, seorang mukmin dilaknat oleh Allah, lantas bagaimana kiranya yang dibunuh adalah cucunya Nabi Muhammad SAW, Al-Imam Husain bin Ali, sebagai pahlawan, gugur di Karbala, dapat dua kemuliaan. Kemuliaan pertama syahid, kemuliaan kedua meninggal dalam keadaan safar, bukan di tempat mukim. Nabi katakan mautul musafir syahadah, wa fir riwayah mautul gharib syahadah. Orang yang asing, dia meninggal bukan di tempat tinggalnya, dia mendapatkan syahadah, kata Rasul Muhammad SAW, sebagaimana dinukil dalam kitab Lubabul Hadis. Nah, Imam Husain mendapatkan dua kemuliaan tersebut, dalam keadaan gharib dan juga dalam keadaan terzolimi. 72 pasukan menghadapi 30.000 musuh, dan yang luar biasa, tidak ada satupun yang lari dari peperangan tersebut. Semuanya sudah siap meninggal dunia. Yang selamat adalah Al-Imam Ali Zainal Abidin bin Husain. Beliau waktu itu Allah takdirkan sakit. Dan satu aib yang sangat besar dari tradisi orang-orang yang ada di Irak waktu itu dan juga di Arab, aib yang sangat besar membunuh orang yang sedang sakit. Itu aib. Maka sebab itulah mereka tidak berani membunuh Al-Imam Ali Zainal Abidin bin Husain, karena waktu itu beliau sedang sakit. Karena itu satu perbuatan yang merusak nama mereka, reputasi mereka. Maka ditinggalkanlah Imam Ali Zainal Abidin. Akhirnya beliau mukim di kota Madinatul Munawwarah, menjadi ulama besar, menjadi seorang yang ahli ibadah, yang zahid, imam besar, yang disebutkan ibadah beliau sehari semalam solat sebanyak 1000 rakaat. Diberikan gelar As-Sajjad, seorang yang ahli sujud, dan gelarnya sudah diberikan oleh Nabi Muhammad SAW sebelum beliau lahir di dunia ini, dengan gelar Zainul Abidin. Inilah pahlawan-pahlawan juga yang patut kita berbangga memiliki pahlawan nasionalis dan juga pahlawan islamis. Jadi tidak salah kalau Nabi berikan gelar kepada kedua cucunya, Al-Imam Hasan wal Husain, dengan gelar Sayyidah Syababi Ahlil Jannah, dua orang pemimpin pemuda ahli surga, Sayyidah Syababi Ahlil Jannah. Begitu juga para sahabat Nabi,
banyak di antara mereka pahlawan pejuang yang usianya sangat muda. Ada salah satu sahabat bernama Sayyidina Muaz bin Jabal. Itu meninggal usia 38 tahun pada tahun 18 Hijriah. Terkena wabah penyakit taun. Ada Sayyidina Sa'ad bin Muaz. Ada Sayyidina Umar bin Khattab yang membebaskan Baitul Maqdis. Ada juga Sayyidina Ali bin Abi Thalib juga masuk sebagai pemuda yang berjuang di barisan sahabat dan di barisan Ahlul Bait Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan masih banyak lainnya. Ya. Kalau sahabat itu murid, tapi bahasa tawadunya Nabi disebut sahabat. Dijadikan murid dengan gelar sahabat, tapi hakikatnya murid. Ada juga ulama yang memisahkan bahwa Imam Ali dimuliakan dengan golongan Ahlul Bait, dipisahkan dengan murid sahabat. Ada juga yang menyamakan beliau dari sahabat juga dan juga dari Ahlul Bait. Dari sisi definisi sahabat, yaitu orang yang melihat Nabi, bergaul dengan Nabi, beriman dengan Nabi, dan meninggal dalam keadaan muslim, itu disebut sahabat. Nah, ini pahlawan-pahlawan dari golongan para pemuda. Dan perjuangan mereka diridhoi oleh Allah. Allah sebutkan pahlawan-pahlawan sahabat ini ada golongan muhajirin dan juga ada golongan ansar. Was-sabiqunal awwalun minal muhajirina wal ansar walladzina ittaba'uuhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an. Orang-orang terdahulu yang memeluk agama Islam dari golongan muhajirin dan golongan ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka dalam kebaikan, Allah ridho kepada mereka. Perjuangan mereka diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-mujahiduna fi sabilillah. Dalam bahasa hadis, pahlawan-pahlawan itu disebut sebagai al-mujahiduna fi sabilillah, para pejuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi pernah mengatakan di dalam hadis riwayat Imam Ahmad bin Hanbal di dalam musnadnya, kelahiran 164, wafat 241 Hijriah. Rasul mengatakan, la tuftahanna al-Konstantiniyah fala ni'mal amir amiruha wala ni'mal jaish dzalikal jaish. Sungguh Konstantinopel, yang sekarang namanya Istanbul di Turki, akan dibebaskan oleh sebaik-baiknya raja atau sebaik-baiknya pemimpin, dan pasukannya adalah sebaik-baiknya pasukan. Ini hadis dihafal oleh banyak sahabat, sehingga termotivasi setiap khilafah yang baru, program utamanya adalah jihad sampai ke Konstantinopel untuk membebaskan Konstantinopel. Mulai dari masa Al-Khulafa'ur Rasyidun, itu mulai dari tahun 11 Hijriah sampai tahun 40 Hijriah. Program utama salah satunya adalah apa? Pembebasan Konstantinopel yang waktu itu dikuasai oleh Bizantium. Kenapa jadi program utama dari setiap pemerintahan dan khilafah Islamiyah? Sebab Nabi sudah berikan satu gelar penghormatan yang bisa membebaskan Konstantinopel, maka pemimpinnya pemimpin terbaik dan pasukannya adalah pasukan terbaik. Itu yang dikejar oleh mereka, gelar yang Nabi nobatkan. Namun di tahun 11 Hijriah sampai 40 Hijriah, di masa khilafah Al-Khulafa'ir Rasyidin, itu beberapa sahabat sudah coba melakukan perjalanan, tapi gagal untuk bisa menaklukkan Istanbul. Ada sebagian sejarawan mengatakan pada waktu itu di masa Khulafaur Rasyidun belum ada invasi sampai ke Turki, sebab ada konflik internal yang terjadi, khususnya di masa khilafah Sayyidina Utsman bin Affan sampai masa khilafah Amirul Mukminin Al-Imam Ali bin Abi Thalib. Nanti di masa Daulah Umayyah mulai dari tahun 40 Hijriah
sampai 132 Hijriah sudah ada armada kapal, sudah ada pasukan khusus dengan menggunakan kapal. Salah satu sahabat perempuan namanya Ummul Haram, ya kalau tidak salah. Nah, itu pernah Nabi SAW dengan beberapa sahabat tidur di rumahnya. Kemudian Nabi bangun dari tidur tersenyum. Kemudian ditanyakan kepada Nabi, wahai Nabi, kenapa engkau tersenyum? Nabi mengatakan, tadi saya mimpi bahwa umatku itu punya kekuasaan meluas sampai ke wilayah Istanbul. Dan saya melihat banyak sekali dari umatku pada waktu itu, mereka berjihad menggunakan kapal laut. Maka wanita tersebut mengatakan, wahai Rasul, doakan biar saya juga ikut dalam kapal tersebut. Maka Nabi mendoakan bahwa engkau juga termasuk, kata Nabi, yang ada di kapal itu. Ternyata benar, setelah Rasulullah wafat, sampai masuk ke Daulah Umayyah, Ummul Haram ini ikut di kapal tersebut, tapi beliau meninggal terjatuh dari kendaraan ketika turun dari kapal dan meninggal dunia. Itu disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian dari masa itulah invasi, perluasan, ekspansi yang dilakukan oleh Daulah Umayyah itu sampai ke wilayah Spanyol, Andalus, dan juga sampai ke Turki, Istanbul, tapi gagal karena memang sangat kokoh bentengnya, pasukannya juga sangat luar biasa pada waktu itu. Sampai berakhir Daulah Umayyah belum berhasil menaklukkan Konstantinopel. Dilanjutkan oleh Daulah Abbasiyah mulai dari tahun 132 Hijriah sampai invasi bangsa Mongol 656 Hijriah juga tidak berhasil. Nanti tepatnya tahun 857 Hijriah muncul seorang pemuda, dalam riwayat usianya masih 21 tahun, wa fir riwayah usianya 18 tahun. Seorang pemuda yang menjadi sultan, menjadi raja, bernama Muhammad Al-Fatih. 2 bulan peperangan itu terjadi, dan pada akhirnya pada tahun 857 Hijriah berhasil ditaklukkan Konstantinopel. Maka beliau diberikan gelar Sahibul Bisyarah An-Nabawiyah, orang yang mendapatkan gelar bisyarah, kabar gembira dari Nabi Muhammad SAW sebagai pemimpin terbaik. Hebatnya beliau ketika menaklukkan Konstantinopel, masih banyak orang-orang non-muslim di situ. Beliau tidak melarang mereka untuk beribadah, bahkan gerejanya tidak dihancurkan. Silakan kalian ibadah dengan agama kalian. Kemudian kata beliau bahwa kami akan menjaga kalian. Disebut dengan kafir zimmi. Kalian bayar jazyah, umat Islam membayar zakat. Jaminannya kami akan menjaga kalian dan tidak diganggu satupun dari mereka, orang-orang yang bermukim di Konstantinopel pada waktu itu. Inilah sosok pemuda yang dikenal dengan nama Sultan Muhammad Al-Fatih. Pada waktu itu usia 21 tahun. Ulama-ulama ahli kalam mengatakan bahwa akidah daripada Sultan Muhammad Al-Fatih adalah akidah Asy'ariyah. Kemudian mazhab fikihnya yang terkenal di wilayah tersebut mazhab Syafi'i Hanafi, dan tarekat waktu itu Tariqah Naqsabandiyah, dan beberapa tarikah lainnya, begitu juga pasukannya. Maka ulama ahli kalam, ahli sunnah wal jamaah mengatakan bahwa tidak mungkin akidahnya beliau menyimpang, dan tidak mungkin cara beribadah beliau menyimpang, dan tidak mungkin tarekat beliau menyimpang, sebab Nabi Muhammad SAW telah mengatakan sebaik-baiknya pemimpin pada waktu itu adalah yang membebaskan Konstantinopel, dan tidak lain dia adalah Sultan Muhammad Al-Fatih. Tidak mungkin Nabi menyanjung orang yang menyimpang dalam akidah, dalam ibadah, dan dalam tariqah. Semuanya sudah baik, sudah benar, maka Nabi memuji orang tersebut. Itulah Muhammad Al-Fatih. Dan nanti muncul pahlawan di akhir zaman, yaitu Imam Mahdi. Dibaiat usia 30 tahun. Sebagian riwayat mengatakan 40 tahun, atau kisaran antara 30 sampai 40 tahun. Siapa dia? Beliau ini dikenal sebagai pemimpin dunia di zaman itu.
Beliau memimpin dunia, bukan satu negara. Sebab Rasul Muhammad SAW, beliau mengatakan, yakhruju rajulun min ummati yamla'ul arda kista wa adla kama mulya zulman wa zawra yamlikul arda sab'a sinin wa fi riwayah 10 sinin. Nabi bersabda, akan keluar seorang laki-laki dari umatku, dalam riwayat yang lain dari keturunanku. Dia menguasai bumi ini, dia penuhi dengan keadilan, yang sebelumnya bumi ini dipenuhi dengan kejahatan dan kezaliman. Dan beliau memimpin bumi ini selama masa 7 tahun. Dalam kitab Iqdul Jawahir ada riwayat mengatakan selama 10 tahun. Siapa beliau? Nabi katakan, wa al-Mahdi min zurriyati min auladi Fatimah. Imam Mahdi adalah turunanku dari anak-anaknya Sayyidah Fatimah. Yuwati ismu ismi, namanya sama dengan namaku. Wa yuwati ismu abi isma abi, dan nama ayahnya sama dengan nama ayahku, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau menjadi pahlawan yang dimana bumi sebelumnya dipenuhi dengan kezaliman. Kita lihat saat ini saudara-saudara kita di Palestina dizolimi, dianiaya, tapi gak ada yang secara aksi yang nyata bisa menghalangi itu sampai saat ini. Memang qadarullah yang bisa membasmi mereka nih, orang-orang Zionis nanti, dan bisa mengeluarkan orang-orang Yahudi di Palestina nanti, itu adalah Al-Imam Mahdi. Sebagaimana dalam riwayat dalam kitab At-Tadhkirah karya Al-Imam Qurtubi, dan juga disebutkan di dalam kitab Abu Zahra bahwa ibu kotanya Imam Mahdi adalah Baitul Maqdis di zamannya. Disitulah beliau bangun sebagai ibu kota. Wa fir riwayah, nanti ditolong dan dibantu oleh seorang nabi yang juga seorang pemuda, usia 33 tahun. Nabi Isa alaihissalam, pemuda. Umurnya tetap sama 33 tahun. Diangkat usia 33 tahun, diturunkan juga ke bumi usia 33 tahun. Dan perkara ini haddut tawatur, riwayatnya mutawatir, tidak bisa diingkari. Bukan hadis yang lemah, hadis yang mutawatir. Bahkan Sayyid Abdullah Al-Gummari menulis kitab tentang risalah Imam Mahdi. Begitu juga Imam Suyuti menulis kitab secara khusus membahas tentang Al-Imam Mahdi. Nah, mereka ini pahlawan-pahlawan. Ya, Nabi Isa umurnya 33 tahun. Turun ke bumi untuk membantu Imam Mahdi. Yang luar biasa, beliau menggunakan syariat Nabi Muhammad SAW. Ingin menjadi umat Rasul Muhammad SAW. Solatnya solat Nabi Muhammad, solatnya umat Islam. Puasanya Nabi Muhammad, puasanya umat Islam. Cara berhajinya, beliau juga dalam riwayat akan melaksanakan ibadah haji. Cara berhajinya Nabi Muhammad SAW. Dan beliau pun menikah dengan wanita dari umat Nabi Muhammad SAW. Para ulama mengatakan menikah beliau, nanti punya anak laki-laki. Kemudian beliau dimakamkan nanti di samping kuburan Rasul Muhammad SAW di kota Madinatul Munawwarah. Di tempat itulah nanti Nabi Isa dimakamkan. Usia beliau 33 tahun. Makanya jadi standar, kata Al-Hafiz Ibnu Katsir dalam kitab beliau Qasasul Anbiya yang lahir tahun 701 Hijriah, wafat 774 Hijriah. Beliau mengatakan bahwa penghuni surga umurnya 33 tahun. Semuanya umur 33 tahun. Mengikuti standar umurnya Nabi Isa alaihissalam ketika diangkat oleh Allah Ta'ala. Kemudian tingginya berapa puluh meter itu disebutkan, ikut tingginya Nabi Adam. Kemudian wajahnya semua tampan seperti Nabi Yusuf, dan badannya wangi seperti wanginya Nabi Muhammad SAW. Itu akan dijadikan seluruh penghuni surga, tempatnya di surga semuanya muda. Makanya ada seorang nenek dulu nanya ke Nabi, wahai Rasul, di surga saya ini masuk surga tidak? Nabi katakan, oh tidak masuk surga. Ini nenek ini menangis. Akhirnya nenek ini pergi, disebut ajuz. Nabi katakan kepada sahabat, kejar itu nenek tua itu, katakan kepadanya, di surga tidak ada nenek-nenek, semuanya berubah menjadi muda. Maka saya katakan nenek tidak ada di surga, bukan berarti dia tidak masuk surga. Itu disebut di dalam kitab
Adabud Dunya Waddin karya Imam Al-Mawardi tentang mizahun Nabi, ya, bercandanya Nabi Muhammad SAW tidak ada kebohongan. Nabi bercanda sekalipun, Nabi juga bercanda, ya, itu artinya menghibur hati. Tapi bercandanya Nabi tidak menyakiti orang, bercandanya Nabi tidak ada kebohongan, bercandanya Nabi ada ilmu di situ, dan bercandanya Nabi untuk menghibur hati orang tersebut. Itulah mizahun Nabi sallallahu alaihi wasallam, bercandanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan ya kita syukuri nikmat ini, nikmat merdeka, walaupun memang belum merdeka secara utuh karena masih banyak utang di negara. Masih banyak, namanya merdeka itu sudah merdeka dari kebodohan. Masih banyak yang tidak mendapatkan pendidikan yang layak. Merdeka dari kemiskinan, masih banyak saudara-saudara kita yang miskin. Merdeka dari ketidakadilan, masih banyak yang belum mendapatkan keadilan, dan seterusnya. Mudah-mudahan optimis ke depan Allah kirimkan generasi berikut yang punya jiwa pahlawan, punya jiwa keikhlasan membangun bangsa ini dan menjadikan generasi yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan dicintai oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam.